Karena pemilik mobil di Pakistan suka mengambil pasir, cakram rem mereka harus sering diganti. Agar pemilik mobil bisa membeli produk yang terjangkau, bengkel kecil mereka melelehkan besi bekas dan mencetaknya hanya dengan pengolahan sederhana menggunakan mesin bubut, dan cakram rem ini bisa langsung digunakan. Di depan adalah bengkel pengecoran kecil di Peshawar, Pakistan, yang berusaha agar pasir dapat digunakan kembali. Mereka menambahkan jumlah minyak mesin yang tepat ke dalam mixer, sehingga dapat meningkatkan kekentalan pasir dan mencegah cetakan yang terbentuk retak atau rusak. Meskipun mixer mereka dimodifikasi melalui poros belakang, itu sama sekali tidak mempengaruhi pengolahan dan pengadukan pasir. Seiring dengan pelunakan pasir yang bertahap, pertama-tama perlu menaburkan bubuk talk di permukaan cakram rem, hingga ketika pasir diisi ke dalam kotak pasir, bubuk talk dapat memisahkan keduanya agar pasir tidak menempel di permukaan cetakan cakram rem, sehingga saat melepaskan cetakan tidak terjadi retakan. Selanjutnya, gunakan mortar baru untuk membuat dasar dan tekan pasir yang diisi dengan kuat untuk meminimalkan munculnya pori-pori pasir. Ketika cetakan bagian atas dan bawah sudah terbentuk, sekarang dapat mengeluarkan cetakan padat tanpa kerusakan. Namun saat ini pasti belum memenuhi persyaratan utama. Untuk menghindari retakan dan keruntuhan saat pengecoran, permukaan pasir harus dipanaskan dengan suhu tinggi. Dengan cara ini, cetakan akan mengeras sepenuhnya. Jika bagian dalamnya tiba-tiba bersentuhan dengan logam cair yang panas, tidak akan terjadi retakan akibat perbedaan suhu. Namun karena cakram rem memiliki ventilasi ganda, perlu ditempatkan inti pasir yang telah dibuat di dalamnya, sehingga produk akhir cakram rem dapat mendinginkan dengan lebih baik. Setelah semua persiapan cetakan selesai, perlu dipertimbangkan bahwa cakram rem harus terjangkau dan juga tahan lama. Oleh karena itu, bengkel kecil mereka akan mendaur ulang rangka besi bekas ini sebagai bahan baku utama untuk pengecoran. Tujuan dari menghancurkan semua besi bekas adalah karena diameter tungku mereka tidak besar. Potongan kecil tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi pemanasan dan peleburan, tetapi juga menghemat ruang di dalam tungku. Tingkat konversi logam cair dapat mencapai maksimum. Setelah dipanaskan selama 1 jam, semua potongan besi tua telah berubah menjadi cairan besi. Untuk memudahkan menuangkan ke dalam cetakan, mereka juga akan membagi cairan besi menggunakan ember pengecoran, agar suhu cairan besi tidak turun dan mempengaruhi kualitas pengecoran. Ketika cairan besi dalam cetakan sudah rata di mulut pengecoran, itu berarti semua cetakan telah selesai dicor. Untuk bagian pengecoran yang berukuran kecil seperti ini, tidak perlu menunggu pendinginan dan dapat langsung dilepaskan dari cetakan. Untuk mengosongkan kotak pasir, memudahkan produksi massal selanjutnya. Setelah itu, piring rem yang telah dilepaskan dibiarkan diam setelah didinginkan semalaman. Karena permukaan benda cor sangat kasar, perlu untuk menghilangkan semua pasir di permukaan dengan bersih. Juga perlu dilakukan proses sandblasting menggunakan mesin sandblasting agar tidak mempengaruhi operasi pengolahan mesin bubut selanjutnya. Pada saat ini, setelah melalui proses sandblasting selama 20 menit, kilau permukaan sudah meningkat cukup banyak. Namun, untuk mencapai standar penggunaan saat dipasang di kendaraan, perlu dilakukan pemotongan permukaan menggunakan mesin bubut, sehingga permukaan yang kasar menjadi halus dan rata. Mungkinkah kampas rem dapat lebih baik bersentuhan? Setelah pemotongan sisi depan selesai, sisi belakang juga perlu diproses. Meskipun pemrosesan mesin bubut akan mengakibatkan penipisan ketebalan, namun bagian cor awal telah menyisakan ruang untuk pemrosesan, sehingga dapat mengembalikan ukuran aslinya. Ini juga akan membuat permukaan memenuhi persyaratan penggunaan, kemudian menggunakan bor meja untuk mengebor, sehingga dapat dipasang dengan baut di kemudian hari. Piring rem yang terbuat dari bahan besi seperti ini sangat mudah berkarat. Sisi-sisinya perlu disemprot dengan bahan anti karat untuk memudahkan penyimpanan di gudang. Namun, permukaan yang bersentuhan dengan kampas rem tidak boleh memiliki lapisan apapun, sehingga perlu dilakukan pemotongan ulang oleh teknisi dengan tujuan utama menghilangkan bahan anti karat yang berlebihan agar tidak mempengaruhi kinerja rem yang normal. Dengan demikian, piring rem yang dicor dari besi tua dapat dipasang dan digunakan dengan normal. Apa pendapatmu tentang rem seperti ini?